Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Ustadz Ujang Bustami atau dikenal dengan Kang Ujang Bustami. Nama lengkapnya beliau itu Muhammad Ujang Bustami. Beliau kelahiran Purwodadi, Jawa Tengah. Beliau lahirnya pada bulan Februari tanggal 9 tahun 1982. Berarti umurnya sekarang 37-an. Beliau dikenal sebelum-sebelumnya itu di acara atau program Trans 7 Dua Dunia. Jadi ada yang kesurupan, ada yang mediasi, itu acaranya beliau ustadznya, Ustadz Ujang Bustami. Beliau dikenal dengan solawatnya. Jadi ketika terapi itu memperbanyak bacaan solawat. Kita tahu bahwa solawat itu rahmatnya Allah bercucuran bagi orang yang membaca solawat. Man sholla alaihi sholatan sallallahu biha asyra. Orang yang membaca solawat 1 kali, Allah akan curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang kerasukan dimudahkan oleh Allah, yang di dalam itu dikeluarkan. Jadi ketika ada orang kesurupan, orang kerasukan, itu Al-Fatihah ya bisa, Al-Ikhlas Al-Falaq untuk melindungi diri bisa. Ketika mau tidur, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas itu bisa. Begitu juga dengan membaca sholawat. Karena apa? Orang yang membaca sholawat, Allah akan curahkan rahmatnya 10 kali lipat bagi orang yang membaca sholawat. Maka sholawat itu pentinglah. Beliau ketika ada masalah, ketika ada yang datang terapi, ketika ada yang kesurupan, salah satunya adalah sholawat. Ada sholawat syifa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi, sholawat syifa, atau dikenal dengan sholawat tib, obat. Jadi beliau itu adalah sejak dulu umur masih muda, menikah tahun 2004, kemudian punya padepokan. Nama padepokannya adalah Anti Galau di Cirebon. Kenapa kok dinamai Anti Galau? Karena ketika naik ke atas itu melihat view-nya, pemandangannya itu ternyata bikin fresh mata kita, sehingga kegalauan kita hilang. Jadi setiap malam Jumat beliau mengadakan terapi ruqyah di padepokannya. Itu banyak yang datang ya kepada beliau. Salah satu yang beliau tekankan adalah solawat, dan solawat. Karena dengan membaca solawat, rahmatnya Allah bercucuran. Allah perintahkan kepada hambanya, kita sebagai manusia, dengan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang menarik dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan, tidak langsung perintah. Kalau misalkan ibadah haji langsung aqimus sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tapi perintah sholawat tidak langsung sholawat. Memberikan informasi, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, baru sholawat. Jadi informasi bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat, baru memerintahkan kita sholawat. Ini yang ada di dalam padepokan dan sejarah, sekali lagi profil secara singkat dari Kang Ujang Bustami. Nama lengkapnya Muhammad Ujang Bustami. Semoga bermanfaat informasi ini, semakin dekat kepada Allah. Jadi intinya beliau itu bagaimana kita itu melawan kesyirikan, percaya hanya kepada Allah. Hati kita harus dekat kepada Allah. Membaca sesuatu, ingat, khusyuk kepada Allah. Jadi minta hanya kepada Allah, intinya gitu. Jadi kalau ada orang yang pergi ke dukun, dilawan oleh beliau, singkirkan, hancurkan dukun itu. Itu yang ditekankan oleh beliau, Ustadz Ujang Bustami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.